Iya, maksudnya gini loh. Orang-orang yang mempersembahkan kurban itulah yang kemudian yang memiliki dosa. Imamat empatnya dengarkan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja, ini seseorang, berarti salah satu orang, tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang oleh Tuhan, dan ia melakukan salah satu daripadanya. Waduh, orang dangkal. Dikatakan bahwasanya maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang imam, apa persembahannya? Jelas di sana dikatakan sebagai persembahannya adalah kambing jantan. Kambing jantan kalau seorang imam. Itu jelas. Tapi kalau dia adalah orang yang miskin, rakyat jelata, maka yang dipersembahkan itu adalah kambing betina. Itu diterangkan di Imamat 4 nomor 27-28. Jadi bukan orang yang mempersembahkan kambing untuk Anda, enak kali Anda, itu ajaran Dewa Molok itu. Kau korbankan anak Maria untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, itu anggapanmu. Tapi yang benar adalah Anda sedang mempersembahkan darah manusia kepada dewa selain daripada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dah, parah ini hotel. Udah gak ada kayaknya, Bang. Udah, orang dangkal dia sendiri nggak paham kitabnya gimana. Kamu dangkal katanya. Itu tertulis di mana? Sini ngobrol Bang Rey. Cuma modal asumsi berani naik ya. Memalukan. Parah. Pano, kamu udah sunat belum? Kamu mute-nya nggak dibuka? Sudah sunat. Oh udah. Oh ya, alhamdulillah. Jangan galak-galak. Silakan. Oh nggak galak bang itu mah begitu. Bang Juma suaranya. Bang Juma begitu suaranya bang. Ya memang nggak untuk orang yang penyakitnya sudah akut ya harus resepnya harus obatnya harus keras. Kalau nggak sembuh-sembuh nanti. Gitu ya bang ya. Bang Fano mau nanya apa Bang Fano? Silakan. Nggak tahu. Bang Fano Kristen ya Bang Fano ya? Dinaikin. Iya bang. Dari Kristen. Oh sih. Nih temannya Bang Fano ada nih, Bang Rey, ini teman aku juga nih. Bang Rey, selamat malam Bang Rey, ketemu lagi kita. Malam Bang, malam semua. Sehat semua ya Bang. Selamat malam. Bang Rey, ada yang mau ditanya silakan, Bang Juma. Nggak ada Bang, saya nyimak aja dulu. Oh gitu ya. Oke, Bang Fano tadi mau ngomong apa itu? Nggak jadi. Baik, saya bernarasi ya, nanti ditanggapi oleh teman-teman. Kok suka baca Alkitab orang Kristen gitu bang? Enggak. Jadi gini. Silakan Bang Juma. Oke. Al-Quran itu menjelaskan begini. Ya ahlil kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran bil batil, dengan kesesatan, dengan kesalahan yang bukan firman Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau misalnya hari ini kami mencari, ya, kemudian menelaah, kemudian memahami kitab saudara, itu karena perintah Al-Quran. Sama ketika reformasi menjelaskan orde baru, reformasi menjelaskan orde lama, ya wajar. Yang tidak wajar itu ketika kemudian sudah reformasi masih menggunakan zaman orde baru untuk menyelisih orde reformasi. Itu yang keliru. Jadi kalau Al-Quran berbicara, umat Islam berbicara tentang Kristen, itu wajar. Karena Kristen itu lebih dulu dalam perspektif keyakinan mereka. Islam kemudian sebagai agama yang disempurnakan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Iya, Bang silakan. Juma. Kenapa Bang Fano? Harusnya- Silakan. Harusnya Bang Juma ini kalau memang mau tahu harusnya cari lawan yang kompatibel. Kan banyak Emang tuh. ada? Nggak ada. Nggak ada. Itu si Jeki Sembiring. Aduh. Dia blokir saya, Bang. Dia blokir saya Jeki Sembiring. Karena abang langsung ngegas. Nggak pernah mau naikin orang gimana. gimana Tanya. Banyak kok. Nggak, Jeki Sembiring itu udah sering awal-awalnya dulu kita dialognya baik-baik. Jeki Sembiring. Tapi ternyata kesini ketahuan dia tidak ada ilmu. Bagi teman Kristen Jeki Sembiring itu adalah orang hebat. Tapi bagi kami apologet Muslim, mereka itu tak layaknya jemaat biasa. Duh, dia bukan itu Bang. Dia memang belajar Alkitab. Jadi kalau Bang Juma mau tanya, harusnya tanya lawan yang mempelajari Alkitab itu Bang. Kayak ada Billy, ada Triwira, ya kan? Banyak Billy, kok. Billy ini tuh. Billy Lim. Allahu Akbar. Nah, Triwira Tadi juga. Billy lewat doang sini. Ada Erben. Nggak mau naik. Erben bagus. Erben aja juga. lah sama Erben. saya. Gimana? Nah, Saya Erben. undang Erben sekarang ya. Bang, saya undang Erben nih. Ya, coba. Ya. Erben di tempatnya dia 3 hari 4 hari lalu saya dinaikin, di kick. Naik, kayak Apa kayak jangan celup dia. menghujat aja. Kita kan dialog. Saya tidak pernah menghujat. Saya itu berkat kasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil untuk menyadarkan teman-teman yang suka menghujat Islam. Itu aja poinnya. Gitu, Bang. Iya, iya. Bahkan gini, Kalau, gimana? kami mendapatkan dalil di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Hajj ayat 34. Di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwasanya sesungguhnya Allah mensyariatkan di setiap umat ya untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Nah, setelah saya belajar, saya ingin tahu apakah Al-Qur'an ini benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dengan melihat dari aspek kitab yang kemudian teman-teman Kristen katakan sebagai terjemahan dari kitab-kitab terdahulu. Dan ternyata memang betul. Tidak ada data di dalam kitab saudara yang menerangkan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Al-Quran mengatakan walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Dan ternyata Imamat 1 nomor 2 Tuhan juga memperingatkan kepada Bani Israel ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hendaklah dengan hewan ternak. Nah, saya cari yang persembahan manusia itu di mana? Ternyata di kitabnya para nabi itu tidak ditemukan. Yang Anda katakan kitab-kitab para nabi itu tidak ditemukan Tuhan minta persembahan manusia. Tapi Kristen berdiri di atas pondasi agama yang katanya keselamatannya itu dengan darah Yesus. Ini masalah. Maka itu saya merasa kasihan ini teman Kristen kalau dibiarkan saja terjebak dalam doktrin dan dogma. Sementara Yesus sendiri yang dikorbankan di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Gitu loh, Bang. Kami yang ngerti itu masa mau dibiarin? Berbeda dengan Jeki Sembiring. Ketika dia meluruskan, selesai perpuluhan. Mati dia. Makan dia nggak makan. Kalau iya, coba dia jujur, Jeki Sembiring jujur. Oh, jadi teman-teman, ternyata di kitab kita yang diperintahkan persembahkan itu adalah hewan, bukan manusia. Oleh karena itu tinggalkan Yesus. Nah, kalau udah tinggalkan Yesus, siapa yang membayar perpuluhan lagi ke dia? Nggak ada. Begitu loh, Bang. Silakan. Bang Ya, Re. pada kenyataannya di Oh, iya, silakan, Bang. dunia ini memang agama besarnya ya terbanyak Kristen gitu loh Bang. Iya kan? Agama Tapi bagi dunia maksudnya. iya. Tapi kalau itu jadikan sebagai sandaran kebenaran, bagaimana dengan pernyataan Yesus? Onta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Sementara orang Kristen itu mayoritas kaya-kaya semua. Nggak semua. Mau kemana mereka ini? Nggak, jangan generalisir. Yang Kristen yang di pendalaman miskin-miskin banyak Bang. Nggak Nah, bisa berarti- generalisir begitu.
Iya, berarti yang Anda katakan lebih banyak di dunia ini berarti lebih banyak Islam dong. Karena yang Anda hitung keselamatan itu ya miskin. Kan lebih banyak yang kaya. Berarti lebih banyak yang tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena lebih mudah onta masuk ke dalam lubang Memang jarum. betul. Onta aja nggak mungkin masuk lubang jarum, apalagi orang kaya kan gitu. Itu analogi kan, ya, analogi yang kayak itu kayak hiperbola lah kalau dibilang. Iya. Itu kan istilah aja. Tapi memang pada kenyataan memang banyak yang ke neraka daripada yang ke surga, itu memang sudah tertulis begitu. Tertulis kan jalan ke kebinasaan itu memang lebar, tapi jalan yang lurus itu sempit memang. Nah, sempit. Betul itu. Oleh karena itulah kemudian yang jalan sempit itu berarti jalannya lebih susah. Lebih sulit jalan sempit itu. Setuju. Ya, jalan yang lebar itu lebih mudah. Apa itu? Tinggal mengakui Yesus itu adalah juru selamat yang telah mengambil menembus dosa-dosa kita. Udah selesai. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kayak gitu aja. Ya, itu konsep dasar ya. Tapi pada kenyataannya kalau dia tidak melakukan apa yang diwajibkan, ya dia sama aja bohong. Contohnya contohnya tertulis ya jangan berzina lah, apa itu. Tapi jangan berzina itu sudah dibatalin, Bang. Jangan berzina itu sudah dibatalin. Batalin. Iya. Sudah dibatalin dengan matinya Yesus yang dipersembahkan entah untuk siapa. Loh, tidak seorang pun. Loh. Yang Anda katakan jangan berzina itu perintah Paulus. Itu di 10 perintah Allah aja ada. Ada, tapi dibatalin. Enggak bisa gitu. 15. Dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dibatalin perintah Tuhannya, lalu kemudian Paulus bikin perintah baru. 1 Korintus 6 nomor 18. Nah, itu dosa nggak, Bang? Dosa pasti. Ya sudah. Dosa. Jadi nggak ada di surga tidak bisa menerima dosa kan. Tapi kan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku jangan kau melakukan dosa, tapi barang siapa yang melakukan dosa, jangan khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Ya kalau dia bertobat, kalau dia tetap berdosa tetap tidak bisa. Dosa adalah dosa gitu. Nah, kalau dia bertaubat berarti kemudian dia harus bersyariat. Nah, syariatnya Kristen itu kan syariat Paulus. Contoh jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Enggak lagi lari kepada perjanjian lama, perintah Tuhan, karena perintah Tuhan sudah dibatalkan. Sekarang yang berlaku adalah perintah Bapa, tapi Bapak Paulus. Perintah Bapa Yahweh itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus menumpahkan darah di atas tiang salib. Yang muncul sekarang adalah perintah Bapak baru, yaitu Bapak Paulus. Jangan berzina, 1 Korintus 6 nomor 18. Apalagi yang Anda katakan sebagai syariat di agama Anda. Yesus berkata sendiri, jika engkau memandang wanita itu dan mengingininya dalam pikiranmu, Yesus sudah anggap itu berzina, padahal belum melakuin. Baru dipikirin aja udah berdosa. Tuhan anggap itu udah berzina gitu, Bang. Jadi sadarnya udah lagi sama Tuhan. Oke. Tapi semua itu Yesus ambil pengajaran itu dari hukum Taurat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Final di situ, semua yang diperintahkan oleh Bapa melalui Yesus itu adalah hukum Taurat, rangkaian daripada hukum Taurat, dan itu dibatalin. Nah, sekarang Paulus muncul mengajarkan hal yang sama, tetapi ajaran Tuhannya sudah dibatalin, dia buat ajaran baru. Hindarilah persinahan. Setiap dosa lain yang seorang lakukan adalah di luar tubuhnya, tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jadi orang Kristen itu tidak berzina karena dia taat dan patuh ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak Paulus. Hukum Tuhannya sudah mati dengan darah manusia tadi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapak Paulus agar Kristen tidak berzina menurut perintah Paulus itu sendiri.
2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan kepadamu bukan berdasarkan atas perintah Tuhan, bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohan, atas perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi yang Anda taati itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan orang yang bodoh yang ingin bermegah, ingin dikatakan hebat. Itu pengakuan Paulus, Bang. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri, Anda menghormati orang tua, istri Anda bertudung, itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Itu bagus. Sayangnya itu perintah manusia. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan. Itu saya menjadi bapakmu, dan kau ingin melakukan keinginan bapak. Makanya muncul masalah. Ini Yesus dipersembahkan atas perintah siapa? Ternyata ketika kita menelaah lebih jauh, pengajaran-pengajaran tentang Yesus menebus dosa dengan darah, Yesus menebus darah dan seterusnya, itu ada perkataan-perkataan yang tidak terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada tertulis. Berarti itu bukan pengakuan Yesus, perkataan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin berbohong. Tapi pengakuan orang-orang yang menginginkan Yesus ini menjadi Tuhan. Oleh karena dia telah mati di atas tiang salib. Makanya ajaran ini diajarkan kepada Romawi Yunani, bukan kepada Yahudi. Itu aja poinnya, Bang. Bahwasanya Tuhan mengajarkan mempersembahkan korban hewan, bukan mempersembahkan korban manusia. Tetapi Paulus kemudian mengajarkan korbannya adalah manusia. Dan itu Anda aminkan. Silakan. Valentino, selamat malam. Oh, Bang, Valentino dibuka gitu. Udah yang pergi sendiri. Aku nggak ini. Bang Rey kali mau nanya silakan. Bang Valentino silakan. Iya bang, malam bang. Saya cuma mau berkomentar tentang Bang Zuma sedikit, boleh ya bang nih? Oh ya silakan Bang Rey. Kalau menurut saya Bang Zuma ini kristologi mantap, hebat. Tapi kalau saya ibaratkan Bang Zuma ini seperti orang Amerika menyanyikan lagu perjuangan Indonesia, bisa lafalannya paham, tetapi tidak menjadi bagian dari situ. Tidak menjadi bagian dari orang Indonesia. Tahu untuk menyanyikannya, tapi tidak menjadi bagian. Bang Zuma itu tekstual sekali, tapi tidak memahami konteksnya. Konteks dari setiap ayat-ayat yang Bang Zuma pahami. Kadang kalau menurut saya, kita dalam membaca Alkitab, kita harus menganggap Alkitab itu goib, Bang. Penuh dengan mistisme. Tidak harus 1 tambah 1 dengan 2, tidak, Bang. Menurut saya loh, saya pribadi, saya juga mengajarkan pada anak-anak saya begitu. Kita harus menganggap Alkitab itu goib, bahasa. Jangan mengharapkan nalar kita orang yang bodoh, orang yang berdosa ini selalu harus mengerti. Untuk mencari padanannya dalam membaca Alkitab, dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam menuju ke surga. Bukan hanya kitab Bang, tetapi kehidupan ini juga. Mungkin juga bisa kita lihat dari lawan kita. Mungkin juga bisa lihat dari teman-teman sahabat atau alam itu sendiri. Begitu. Demikian. Iya. Jadi kalau saya adalah orang asing yang kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, sedangkan orang Indonesia sendiri tidak hafal Indonesia Raya, itu lucu dan menggelikan, Bang. Jadi kalau hafal Indonesia Raya saja tidak bisa, bagaimana dia bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Kalau memahami tentang Indonesia Raya saja dia tidak ngerti. Justru ini lucu. Jadi itu adalah salah satu alasan. Oh, Bang Zuma itu secara teks bisa, tapi dia tidak mengerti apa yang terdapat dalam kandungan teks yang dia bacakan. Kalau saya kebalik, Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu paham tentang apa yang tertulis, kalau yang tertulis aja dia nggak paham? Bagaimana dia mengerti sebuah narasi kalau narasi itu aja dia nggak ngerti? Bagaimana dia mau menguraikannya sementara dia nggak ngerti? Gitu. Itu salah satu cara, metode untuk melemahkan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan Anda.
Tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya bisa koar-koar ketika orang Amerika menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Misalnya orang Indonesia yang nggak bisa menyanyikan lagu itu cuma koar-koar, marah, menggerutu, menghantamkan kepala ke tembok. Itu apa gunanya yang kayak gitu-gitu? Yang kita butuhkan adalah orang Amerika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lebih lantang menyanyikan dan kita lebih mampu menjabarkan item-item apa yang dimaksud dalam kandungan Indonesia Raya itu. Tapi kan kenyataannya kagak. Anda tidak lebih paham Bible dari saya, kan gitu maksudnya. Kenapa Anda tidak paham Bible? Tidak lebih hafal kali Bang. Enggak lebih paham, bukan hanya sekedar hafal. Oh. Paham pun kagak. Coba. Saya tidak kalau saya tidak menghafal. Bagi saya itu Tapi membaca Bible Anda paham enggak? Dihafal. Oke, baik. Mari kita uji. Mari kita uji. Baik. Matius 8 nomor 4. Nanti dulu sebentar. Sebelumnya, kalaupun Abang sebagai di posisi penguji, jangan berharap kita sama, Bang. Cuma itu doang. Ya, lanjut. Nah, justru karena kita tidak sama, kelas kita bisa diuji. Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Nelson bentar. Jangan kau katakan kepada mereka, lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa." Sekarang menurut pemahaman saudara, Yesus memerintahkan kepada orang-orang ini pengikutnya mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia? Menurut saudara, terkait dengan pemahaman saudara. Hewan, Bang. Hewan. Dia menyampaikan kepada orang Israel, orang Yahudi. Oke, berarti hewan kan? Tapi Yesus perintahkan hewan. Hewan. Terus mana perintahnya Yesus untuk mengorbankan manusia? Saya ceritakan. Ada seseorang wanita yang meminta anaknya untuk disembuhkan. Yesus menolak karena dia hanya diutus untuk domba-domba Israel. Oke. Terus dia bilang, tetapi kami orang Kanaan memakan remah-remah itu. Menurut saya pribadi, saya yang bukan orang Yahudi tapi enggak begitu ayatnya, Bang. Aduh, Abang ini gimana sih? Ayatnya bukan makanya begitu. Kan saya bilang, Bang, saya Yesus itu tidak berkata hafal. tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu kata perempuan Kanaan itu benar Tuhan, tetapi Mengambil anjing itu remah-remah. makan remah-remah yang jatuh dari meja itu Tuhan. maksudku. Yang Itu penting Matius 5, Matius tidak perlu tekstual, 15 Bang. ayat 26. Tidak perlu tekstual, yang penting Anda kan paham maksud saya. Artinya untuk orang Yahudi dan orang non Yahudi, Yesus itu ada perbedaannya, Bang. Saat dia masih hidup, kita harus memahami, dulu mana perintah untuk sekarang orang gimana Yahudi, Yesus mengajarkan mana yang bukan. kepada Israel, Bang? Loh, tadi kan saya bilang orang di saat itu di Israel itu banyak dari bangsa-bangsa yang bukan Israel. Yesus tidak menolak kalau memang ada perasaan gini, Bang. Yesus itu tiap hari adu jidat dengan orang Yunani ya. Adu jidat itu maksudnya ketemu muka gitu. Tapi Yesus itu nggak pernah mengajarkan ajarannya kepada orang Israel itu. Nah, terkait dengan perempuan itu, Yesus tidak sedang mengajarkan apa-apa. Di situ hanya sekedar menolong saja. Ibaratnya begini, ya, saya mau pergi Jumatan misalnya, ada orang Kristen kecelakaan. Lalu saya tolong, apakah saya sedang mengajarkan Islam kepada orang Kristen? Tidak, itu dalam konsep kemanusiaan. Yesus tidak mengajarkan apa-apa di situ, Bang. Maaf, Mbak. Iya, maaf, Mbak ya. Di dalam perjanjian lama pun ada kisah seperti itu. Ada orang-orang yang bukan Israel, tetapi masuk di dalam kumpulannya itu. Emang di situ ditulis, ada kamu saya mengajarkan orang-orang yang bukan Israel? Firman-firman 10 hukum? Tidak. Taurat? Tidak. Kemana orang-orang itu? Yang bukan orang Israel. Tapi perlu Anda ingat, di dalam Matius 10 ayat 5, ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus sama sekali tidak punya inisiatif untuk mengajar orang di luar Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 5, 6 ya sampai 7. Di situ ketika Paulus dan rekan-rekannya melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka, dan di ayat 7-nya Roh Yesus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Coba. Iya, analoginya begitu. Dor, selamat datang di kebenaran. Ajarannya kepada orang di luar Israel, Bang. Nggak ada itu. Analoginya seperti itu. Memang tidak dikatakan, makanya kan saya bilang jangan terlalu tekstual. Saya memahami Alkitab tidak tekstual. Loh, kok nggak tekstual? Sola skriptura dong kalian.
Agama itu harus mistisme, Di Mbak. dalam Amsal Agama itu harus kita 5, pahami di dalam dengan Amsal mistis, 3 ayat 5. dengan goib. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat Anda ini hanya berdasarkan pengertian sendiri, tidak sesuai Loh, dengan iya apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Tidak begitu kan saya Dol, sudah bilang. selamat datang di kebenaran. Tekstual. Jangan terlalu tekstual Lah, memahami dilarang Alkitab. di dalam kitab Anda berpengertian sendiri, itu dilarang. Amsal 3 ayat 5. Kan jelas sekali di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang lain hanya berdasarkan asumsi, tidak secara tekstual. Kita Jadi diberikan. apakah yang secara tekstual itu akan dikalahkan dengan asumsi? Tidak bisa, tentu Kenapa lebih kuat tidak? yang secara tekstual, Bang. Itu bagi Anda para scholar, para kristologi, para ahli-ahli. Tapi kalau bagi kami, bagi kami yang memahami beragama secara mistisme, secara goib itu tidak bisa tekstual, tidak bisa pemahamannya sama seperti Anda semua. Tidak Lah, ada. berarti Anda Jangan selalu melanggar kitab ada Anda orang-orang sendiri. seperti itu. Mungkin juga di Islam Nah, juga kalau ada. begitu Anda melanggar kitab Anda sendiri, Bang. Jelas-jelas dilarang berpengertian sendiri, Bang. Monggo Aki Juma lanjut. Tapi kita diberikan akal budi. Tapi kita Ya. diberikan akal budi. Bahaya itu kalau Anda menilai. Bang, kalau Anda bawa akal budi itu bahaya. Berdasarkan tekstual, maka tidak ada gunanya kitab. Nggak usah pakai kitab. Gini. Tidak. Anda mengatakan Bang, nih saya gini. Maaf sekali. Maaf sebentar. Kalau abang tadi bilang buat apa gunanya tekstual, buat apa gunanya kitab. Sekarang begini. Allah, Tuhan menciptakan dunia ini ribuan tahun. Masa cukup sih dengan kitab itu dirangkum segala hukum-hukumnya? Semuanya itu harus kita cari keluar. Kita harus out keluar, Bang. Alam ini, musuh-musuh kita, Terus teman hukum itu kita, Anda yang kehidupan menentukan. kita nilai, kita ambil dari situ semua. Menurut saya, Terus hukum tidak itu mungkin lah satu kitab itu cuma ribuan lembar, itu ratusan ketentuan lembar Anda doang atau ketentuan mencakup, Tuhan? menyelesaikan apa kehendak Tuhan. Jadi hukum syariat Ketentuan itu Tuhan Anda yang maksudnya tentukan atau cukup Tuhan yang segitu tentukan? satu buku. Tidak, Hukum Bang. syariat Saya Anda yang menurut tentukan. saya Kalau kami syariat Al-Quran itu Islam syariat itu fleksibel, Bang. Syariat bisa itu fleksibel. kalau kami fleksibel. Al-Quran cukup. Hukum Tidak. jangan dibuat-buat sendiri gitu. Ya, bagi Anda cukup, Aturan silakan Tuhan. jelaskan kenapa bumi terus mengembang, universe terus mengembang. Adakah di kitab? Adakah hukum kuantum di Alkitab atau di Al-Quran? Tidak, Bang. Kita harus memandang keluar, Bang. Apakah semua Al-Quran bisa menjelaskan semua fenomena alam? Tidak. Apa Alkitab? Saya juga mengakui tidak. Saya kadang-kadang berdebat dengan orang ateis sampai terdiam, saya suruh menjelaskan apa. Cuma saya meyakini tidak semua ada di Alkitab. Kita harus mencari keluar. Jadi mohon maaf aja kalau yang tekstual saya tidak bisa, saya tidak hafal. Yang jadi masalah itu, Bang, justru asumsi Anda nabrak kitab Anda gitu loh. Itu yang jadi masalah. Anda boleh berasumsi asal jangan bertentangan dengan kitab Anda. Nah, Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan tidak boleh memberitakan Injil ke luar bangsa, ya kan, ke luar bangsa Israel. Anda berasumsi boleh, padahal tidak ada seperti itu. Gitu loh. Bahkan dalil-dalil sudah saya tunjukkan tadi, baik berdasarkan kisah para rasul, berdasarkan Matius, ya, jelas-jelas Yesus melarang memberitakan Injil kepada orang di luar Israel. Kenapa? Karena Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya dikatakan di dalam Matius 15 ayat 26, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jelas loh. Ya, roti itu ajaran anak-anak Israel, anjing di luar Israel. Jadi orang di luar Israel tidak layak mendapatkan ajaran Yesus. Jelas ayat itu. Jadi setelah tahun 33 setelah kematian Yesus, seluruh dunia sampai dengan datangnya Muhammad itu orang semua agamanya apa, Mbak? Orang agamanya apa di luar kalau misalkan Yesus hanya untuk orang Yahudi sampai kedatangan Muhammad yang katanya agama universe, itu orang manusia di sedunia saat itu agamanya apa? Ada agama lain kah? Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan walikuli kaum minhab. Tidak ada suatu kaum pun yang tidak diberi utusan. Maka mereka mengikuti utusan-utusan yang telah dikirimnya itu. Kita paham lah ya. Saat itu negeri Cina sudah maju.
sudah banyak penduduknya. Jadi mereka sama sekali nggak ada utusan datang ke sana kah? India mungkin Ada. sudah, India, Cina. Di dalam Al-Quran jelas ada ya? sekali, tapi tidak disebutkan siapa utusannya, nabinya di disebut Cina. secara global. Walikuli kaumin Oh, had. berarti tidak lengkap dong. Loh, nah nanti yang lengkap itu Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya lokal. Yesus nabi lokal, Musa nabi lokal, Daud nabi lokal. Hanya Rasulullah lah yang menjadi utusan seluruh bangsa. Begitu, Bang. Oke deh. Oke deh. Terima kasih semua. Bang Wan, makasih ya. Saya turun dulu nih. Ada kerjaan sedikit. Kok pada diam? Enggak lagi Juma. Ustadz Romi. Iya. Iya, jadi benar, perintahnya yang antum sebutkan tadi di Amsal 3 itu bukan untuk dia. Kan itu kan bukan kitabnya, itu kitab agama Yahudi tuh, Bani Israel. Jadi kalau misalnya dia tidak jadikan itu sebagai dasar pijakan, ya dimaklumi. Terus yang kedua, wujud dari keputusasaan kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi poin-poin yang ada di dalam akal yang disisipkan oleh Tuhan, itu tidak ditemukan di dalam kitabnya. Sehingga larinya kepada sisi gaib. Kalau di Al-Quran itu kan jelas, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kan Al-Quran itu jelas bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah turunkan dan agar berlaku kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Jadi apapun yang kemudian Allah yang manusia butuhkan terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan hubungannya kepada sesama manusia, sesama makhluk, itu sudah ya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kesempurnaan tentang ajaran syariat itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Dan itu tidak ditemukan pada umat lain. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya jelas kesempurnaan ajaran Tuhan itu finalnya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Nah, keputusasaan terhadap ajaran yang kemudian tidak memperlihatkan sisi di mana apa yang ada di dalam kitab tersebut bisa searah, sejalan, seirama dengan akal manusia, menyebabkan pengikut-pengikutnya, pemilik kitab ini melepaskan diri dan kemudian dia lari kepada halusinasi, takhayul, khurafat, hal-hal yang kemudian tidak berdasar terhadap kitab yang mereka pegang. Kenapa? Karena kitabnya memang tidak memberikan pengajaran yang sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akalnya mengatakan apa, kitabnya juga mengatakan apa, dan pasti berlawanan gitu. Kalau dia mengikuti arah kitab, maka jatuhnya imani saja. Dan itu akan mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu pasti. Ya, karena itulah kemudian ya cara untuk membela diri ya, percaya kepada hal-hal yang gaib, dalam hal ini keluar daripada apa yang ada di dalam kitabnya mereka. Saya kira begitu sih kalau menurut saya. Pada mental Ya. Nelson, pada mental sendiri. Nelson ada yang mau tanya, silakan Nelson. Ada tanggapan? Mau ditanggapi silakan. Saya tidak bertanya sih. Ini mengenai apa ya? Saya baru memantau saja ini. Kira-kira apa yang, karena saya lihat ini kan dialog Kristen naik, saya tidak mengerti maksudnya apa ini. Ya, Kristen boleh naik bang, gitu. Ya, Dialog. dibahas apa begitu? Oh, iya dialog tentang apa? Begitu. Siapa yang ngomong, Bang? Bang Nelson, itu ini. Oh, Bang Nelson. Bang Nelson, selamat malam. Bang Nelson mau ngebahas tentang ketuhanan. Silakan, Bang Nelson.
Kirain Uli udah hilang. Ya tentang Uli ketuhanan. aku sholat 5 menit Uli. Ah, Bang Nelson Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Oke, silakan Bang Nelson tanya-tanya sama Hafiz Bible. Kita punya Hafiz Bible yaitu Pak Desugi. Kita punya saudaranya Yesus Bang Zuma dan saya istrinya Yesus. Silakan. Jadi ini maksudnya dalam diskusi ini saya pikirnya supaya kita lebih lebih elegan dalam berdiskusi ini supaya namanya orang-orang yang berintelektual ya. Saya lihat di sini semua pada pintar-pintar. Jadi kalau memang kita adalah orang yang arif, bisa kita ngomong artinya tidak menjelas satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ajaran agama kita Tunggu Pak, ini bukan room curhat Pak, jangan teknis yang Bapak bahas, kita masuk ke substansi aja. Bang Zuma mungkin ajukan pertanyaan aja kepada Bang Nelson ini biar lebih mengkerucut gitu. Nanti dia curhat Bang. Iya boleh ya. Oke, siap. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim itu pencipta langit dan bumi ini itu maha hidup gitu ya. Ya. Sementara di dalam pengajaran saudara dalam hal ini agama Kristen mengakui bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan itu mengalami kematian. Itu gimana itu mendamaikan antara akal sehat Anda yang jelas mengatakan bahwa Tuhan mustahil pernah mati meski sedetik, apalagi 3 hari 3 malam. Nah, sedangkan terbukti Yesus itu pernah mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 jelas sekali di situ. Allah yang menghidupkan kemudian. Ya, gimana itu Bang? Anda kok punya Tuhan bisa mati gitu? Ya kalau di situ bukan Tuhan yang mati. Kan tidak tertulis Tuhan mati. Suaranya kecil banget Bang, bisa dibesarin Bang? Maksud saya kalau kuat nanti dikirain saya bentak. Jadi begini Bang. Ya. Tahu kita kok keras bentak dengan keras berargumen itu beda Bang. Oke Bang, jangan dipotongin dulu Bang. Ini kan saya mau jawab dulu. Iya, suaranya dikerasin dong. Oke, mohon maaf Bang ya. Pelan-pelan Bang ya, santai. Ini kan diskusi. Jadi di situ dalam Alkitab itu tidak mengatakan Tuhan mati Bang. Yang dikatakan itu Yesus. Gitu Bang. Kecil banget suaranya. Ya, kan Anda mengatakan bahwa Tuhan di Alkitab nggak ada Tuhan mati. Coba buka di dalam Lukas 24 ayat 3 Bang. Sabar, pelan-pelan ya Bang. Saya lihat ini Bang ini ngegas banget. Wah, kecil banget suaranya weh. Suaranya gitu. Suaranya memang gitu Pak Desugi. Kedengaran nggak? Kedengaran. Saya lihat ini Bang ini terlalu ngegas. Jadi tadi Lukas berapa Bang? Lukas 24 ayat 3 Bang. 24 ya? Ya 24 ya. Nomor 3. Nomor 3. Oke, saya baca ya Bang ya. Nah. Dan kan saya baca dulu Bang. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Ya, bagaimana ini kenapa Bang? Nah itu katanya tadi Tuhan tidak mati, tapi di situ dikatakan Tuhan jadi mayat Bang. Begini Bang, ini kan teks ya Bang. Tekstualnya ini Bang. Kan murid-muridnya kan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Bang. Begitu Bang. Ya, yang mati katanya tadi bukan Tuhan. Ya, tapi ya. ternyata di kitab saudara yang mati itu Tuhan. Begini Bang, ini bukan tertulis tentang kematian Tuhan, tapi kematian Yesus. Iya, tapi Yesus itu kan dikatakan sebagai mayat.
mayat Tuhan. Iya. Coba Anda lihat. Iya, Dan bukan setelah mayat. masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Tuhan kok punya mayat? Ini kan dari kata kurios kalau tidak salah ya Bang. Ya sama juga ketika Iya, dikatakan kurios itu kan kata ada yang kata lain itu juga arti lain juga itu Tuhan Bang. Ya kan? giliran ini Bang, giliran dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Itu kan Jadi begini, itu kan pengakuan murid-muridnya Tuhan Yesus, Bang. Jadi di sini Bung bukan Tuhan tapi Tuan. Iya kan kalau dari kata kurios kan, tapi Tuhan itu kan kata sang pemilih. Ya kan, kalau di mana-mana kalau namanya Tuhan kan berarti namanya Tuhan itu kan orang yang memang dihormati. Yang artinya orang yang berkuasa. Iya maksudnya gini, jadi yang mati ini manusia ya. Ya. Yang mati ini manusia, bukan Tuhan. Iya, Pak. Nah, kemanusiaan yang mati ini itu diciptakan atau tidak? Tidak, Bang. Dia kan roh. Roh dia. Enggak, bukan. Yang mati ini manusia kata Anda. Benar. Nah, apakah yang mati ini yang adalah manusia itu adalah ciptaan? Bukan ciptaan, Bang. Kenapa bisa? Tuhan. Berarti Tuhan kalau bukan ciptaan. Ya. Kalau Begini, bukan Bang. ciptaan Kalau berarti kita mengartikan secara hurufiah ya. Ya kalau kita lihat, kita baca seperti ini, ya Yesus kan datang dalam dunia ini sebagai manusia untuk datang menyelamatkan manusia. ya itu dia maksudnya Tapi kalau kemanusiaannya ini ciptaan atau bukan? dia kan lahir melalui kandungan Maria. Itu kan dari roh, Bang. Iya, roh ya roh. Nggak mungkin roh menjadi daging. Yang jadi permasalahan ini dagingnya ini ciptaan atau bukan? Yesus bukan diciptakan. Ya. Bukan diciptakan, Bang. Berarti kalau Yesus bukan, Diciptakan berarti dia Tuhan, Bang. Berarti Tuhan Anda mati. Ya, memang dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. nah Oh, katanya manusia, Tuhan mati, gimana? nah manusia 100% ini ciptaan atau bukan? Ya, Manusia 100%, berarti dia ciptaan kan? bukan. Loh. Yesus bukan ciptaan, Bang. Tapi dia 100% manusia. Kalau ciptaan kan dari bini itu kan melakukan hubungan antara suami istri, Bang. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Begini, Bang, kan tadi makanya saya sudah jawabkan, Bang. Bukan Tuhan yang mati, tapi manusianya itu, Bang. Nah itu dia, sisi manusianya ini yang ditanya. Apakah Nah, ini- sisi manusia yang mati ini adalah ciptaan? Makanya tadi kan, Bang, saya jawab sama Abang. Kalau Abang pakai analisa Abang itu, asumsi Abang itu, bahkan Kok tidak jadi bisa asumsi? kita- Kok jadi saya asumsi, Bang? Anda memfitnah saya, bukan asumsi. Bukan. Saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu yang mati sisi kemanusiaannya. Nah, yang saya tanya, sisi kemanusiaan ini apakah ciptaan atau bukan? Anda katakan bukan ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia bukan 100% manusia. Gini, Bang. Betul ya, memang tadi dikatakan bahwa dia harus sebagai manusia untuk Nah. menyelamatkan manusia. Sebagai manusianya ini ciptaan atau bukan? Bukan, Bang. Itu sudah jelaskan dalam Alkitab kan tertulis bukan ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lalu kenapa dia mati? Tuhan kan tidak bisa mati, Bang. Kalau Allah kan berkuasa. Dia kan maha kuasa, Bang. Ya, baik. Kalau kita pakai logika kita. Ya. Ber- Allah kan maha berarti dia kuasa. bisa Bisa aja kan, bisa aja dia, ya kan, maksudnya kan dia bisa aja jadi manusia kan, dia Tuhan. terus bisa aja dia mati.
Bu- bukan seperti itu, Bang. Kalau kita Loh. berbicara dari sisi manusianya tadi, Bang, ya kan? Ya Iya, kan? saudaraku gini, saudaraku. Jadi dia itu kan Tuhan Anda menjadi makhluk, menjadi manusia, 100% manusia. Kemudian dia mati. Yang mati ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Ya, manusianya Tuhan nggak bisa Nah, mati, Bang. Tuhan Gimana nggak bisa mati. Berarti yang mati ini bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Nah, Benar itu. yang bukan Tuhan ini berarti ciptaan. Oh, bukan, Bang. Inilah makanya tadi persepsi. Bagaimana pandangan ceritanya? Abang. Dia bukan Tuhan, tapi dia bukan Ini kan- ciptaan. Gimana Ini, ceritanya? Bang, ya saya bukan menuduh Abang, tapi kalau lihat dari cara menjawabnya Abang ini, Abang sudah berasumsi. Abang mengatakan yang mati ini bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti dia ciptaan. Bukan, Bang. Loh, ada tidak? Dengarkan saya, Bang. Ada tidak di luar Tuhan yang bukan ciptaan? Ada nggak? Ya, Ada nggak di luar selain Tuhan itu yang bukan ciptaan? ya di luar Tuhan ya ciptaan lah, Bang. Berarti di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Berarti yang mati ini di luar Tuhan, yaitu manusia. Berarti dia ciptaan. Susah kali, Bang. Nah, oke, maksudnya begini, Bang. Kalau Abang bilang seperti itu, saya jawabnya dari kitab kami, Bang. Ya, kalau dalam kitab kami Yesus itu bukan ciptaan, Bang. Kalau Di Abang mana? bertanya kali-kali Di mana dikatakan di kitab Anda Yesus bukan ciptaan? di dalam Matius pasal 1 ayat 23 sana, Bang. Ya. Matius berapa? Matius pasal 1, Bang. Coba kita lihat, coba baca. Ya, silakan. Anda bacakan. Itu berbicara tentang silsilah. Ya justru kalau ada silsilahnya dia ciptaan, Bang. Nah, dengar dulu, Bang. Kan saya baca Ya dulu. baca kalau Bang. nggak percaya itu kan berbicara tentang silsilah itu. Jangan emosi, Bang. Santai, Jangan Bang. emosi. Memang saya begini ngomongnya kok emosi Iya, gimana? jangan emosi, Bang. Abang rupanya Enggak. Iya. Emosi, Bang, ya. Enggak ada emosi, Kita Bang. santai, Bang. Kalau Memang pembacaan begini Abang cara nggak saya ngomong saya. kalau Abang nggak bisa terima, Gua tadi emosi. Gua tadinya nggak pengen ketawa jadi ketawa. Bang Andi ketawa juga rupanya. Jadi marahnya gitu gimana marahnya ya? Bang Nelson kencangkan suaranya biar kedengaran. Iya. Suaranya kayak minoritas, merasa Ya udah, tertindas. serahkan ke Bang Handi lah ini. Terserah, Temannya kalau Bang Handi. dibilang minoritas nggak Satu masalah. kelasnya Bang Handi ini. Saya bikin kopi dulu, bikin kopi. Masalah, mau Silakan bilang Bang Handi. apapun itu nggak masalah. Enggak, sebenarnya tadi pertanyaannya lompat Bang Juma. Tanya dulu gini. Bang Nelson, apakah manusia itu ciptaan? Kalau manusia, ya manusia ini ciptaan. Ya. Kalau manusia, Bang. Ya, manusia ciptaan ya. Oke, yang mati itu tadi Tuhan atau manusia? Begini, Bang. Ya, ini Jangan Abang kena dia. Ulang-ulang. Abang ini kalau sudah bilang seperti itu, Dokter Handi, pelan-pelan ya. Pasien kita Iya. kali ini agak Jadi ini- mengalami keterguncangan. Jadi ini logika versus logila katanya. itu kan dengan keyakinan Versus saya. gila. Iya, iya. Saya akan Logika versus logila. Gini, keyakinan saya. gini Bang Nelson, Ya. Bang Nelson. Ya. Bang Oke, Nelson, siap, bentar, Bang bentar. Bipil. Bang Nelson, bentar sedikit Bang Nelson. Ya, Kalau Bang Anda Bipil. meyakini ketika Ya. Yesus mati itu bukan sebagai Tuhan, maka penyaliban Yesus itu sia-sia, Bang. Tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin manusia mampu menanggung seluruh dosa manusia. Nah, di kalau mana kita- itu, Bang? menurut Yesaya 63 ayat 9 yang menjadi penebus itu Tuhan itu sendiri, bukan Iya. duta, bukan utusan. Iya. Gitu loh. Hmm. Maka kalau dia mati sebagai manusia, statusnya adalah utusan hamba. Matius 12 ayat 18. Ya. Iya. Sehingga kalau dia mati sebagai hamba, gugur penyaliban Yesus. Nggak ada gunanya, Bang. Lanjut. Iya, Pak. Saya belum kelar tadi, Bang Nelson. Bang Nelson. Ya, Bang. Manusia itu ciptaan ya? Manusia ciptaan, Bang. Benar. Manusia. Benar. Iya, oke. Yang mati Saya di setuju tiang kalau Abang bilang manusia iya, udah. ciptaan, ciptaan. Iya, ciptaan. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia?
Begini bang, kalau di kayu salib itu, kalau namanya kata Tuhan bang, Tuhan itu tidak Bukan mati itu yang saya bang. tanya. Iya, yang mati di salib manusia atau Tuhan? Manusia bang. Oke, manusia Mas itu Gugur dengan manusia itu ciptaan Manusia, atau bukan? Bang. Ya, Manusia itu ciptaan atau bukan? ciptaan bang. Oke. 1000 kali abang bertanya, saya tetap akan jawab seperti itu. Coba Anda berpendapat atas pendapat Anda sendiri, silakan. Maksudnya pendapat saya sendiri, maksudnya pendapat apa ini? Silakan berpendapat atas pendapat Anda sendiri, coba. Silakan Bang, Ya, itu. silakan. Silakan, Bang. Mengenai apa? Mengenai manusianya, apa manusia siapa? Manusia atau Ya, Tuhan? manusia kan tadi adalah ciptaan, yang mati adalah manusia, artinya Yesus adalah cipta. Ah, tidak, kalau Yesus bukan ciptaan. Kalau Coba ketawa dulu, Bang Desma lucu ah. begini bang, kalau abang berputar-putar tentang namanya Tuhan Yesus, saya tidak akan menyangkalinya bang. Ya. Benar bang. Sekarang begini bang, buktikanlah kalau memang Tuhan ya dalam agama abang-abang ini ada, seperti apa itu Tuhan abang-abang itu? Ya Tuhan itu ada, lihat ciptaannya Bang. Seperti adanya Tuhanmu itu kan. Kalau tidak ada sang pencipta alam semesta, tidak ada pencipta manusia, Tuhanmu nggak ada. Apalagi ibunya Tuhanmu. Itu buktinya Bang. Karena di pencipta dalam alam dengar dulu, karena pencipta alam semesta itulah menciptakan alam semesta dulu, terus dia ciptakan manusia, dia ciptakan Bunda Maria, kemudian dia memberi roh ke dalam rahim Bunda Maria, lahirlah Tuhanmu. Itulah engkau Tuhan, itu yang dimaksud dengan ciptaan itu. Hah? Roh itu siapa bang? Roh itu untuk menghidupi Yesus, kalau nggak ada rohnya dia mati. Enggak, saya mau tanya roh itu siapa bang? Ya roh itu ada dalam diri manusia Bang, untuk menghidupi manusia Bang. Ini bukan itu maksud saya Siapa? bang. Roh ayah Roh atau yang roh, oleh Maria itu bang. roh dari Tuhannya Bunda Maria. Dia pakai podcast. Kalau dalam penafsiran dari hermeneutik, Hermeneutik udah tinggi ilmu lu ini, hermeneutik pakai segala hermeneutik lagi nih. Waduh. maksudnya kalau dalam agama Kristen tidak seperti itu bang. Jadi sebagaimana kalau di Kristen? Kalau dalam Kristen bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri bang. Oh. Jadi Bunda Maria mengandung siapa? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya kan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ya, tapi sudah jelas kenapa seperti kalau itu. Bunda Maria mengandung Tuhan, kenapa yang mati manusia? Begini bang, makanya tadi kan saya putar ulang lagi ini. Coba diputar ulang deh, coba diputar ulang. Iya. Maksudnya kalau Tuhan kan tidak bisa mati bang. Terus yang mati siapa? Manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan. Bukan, manusianya. Salah ngomong saya, manusianya bang. Iya salah ngomong. Ulangi. Manusianya bang. Ya manusianya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia, semua manusia ciptaan bang. Oh, berarti yang mati tadi itu ciptaan ya? Semua manusia yang mati itu tetap ciptaan. Iya, Bang. berarti yang mati tadi manusia itu ciptaan ya? Kalau namanya manusia Yesus itu bukan ciptaan bang. Kecuali Yesus, ada-ada aja lu ah. Benar bang. benar, Ini kan dalam. Nah itu kan Lucu banget dia nih kan. Bang, lucu Nelson nih. Ya tapi Nelson cukup menghibur kita malam hari ini. Orangnya top dia. Iya Bang, betul. Top dia. Makasih Top, ya ya. Bro Nelson. Saya sih tidak. Cuma saya ini banyak belajar bang. Saya ini orang Iya, harus Kalau bang, nah, ini namanya doktrin, namanya keyakinan kita kan bang, nggak bisa kita paksa kan. Sesuatu yang kepercayaan itu perlu kita harus dapati dengan yang memang kita harus alami bang. Iya kan, sesuatu yang kita harus alami dan dapati yang betul-betul mengarahkan kita kepada sang penyelamat itu. Bang Nelson, kamu tahu nggak Kalpanax? Kalpanax kan bukannya obat itu. Itu obat Bang luar Nelson. apa obat minum? Bang Nelson, Iya, bagaimana kalau saya buktikan Yesus ciptaan bang?
Silakan Saya tunjukkan Bang. ayatnya. Silakan Bang. Di dalam Oke, ayat Wahyu mana 3 itu, Pak? ayat 14. Dan tuliskanlah Wahyu. kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan Allah pada permulaan itu? Pelan-pelan Wahyu Ustaz. 3 ayat Ya. 14. Dan Wahyu 3 ayat tuliskanlah 14 kepada sampai malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ? Itu bukannya Wahyu 3:14. itu bukannya Nelson pengayuran Wahyu 3:14. Wahyu 3 14. Tiga tiga angka. 3 angka, jangan pasang 4 angka, 3 angka itu. iya iya. Wahyu 3 nomor 14 ya. Iya. Ya, Oke. Saya baca ya. Oh, ini kepada jemaat yang di Laodikia ya. Iya. ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah Ya. firman. Inilah firman, yaitu Yesus ya. Firman itu Yesus. Inilah firman dari Amin. Tuhan, Amin itu Tuhan. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jelas di situ Yesus permulaan dari ciptaan Allah, Bang. Nah, ini Abang konotasi katanya bukan seperti itu, Bang. Nah, coba dibaca. Apakah hafalan saya salah coba? Hafalan saya salah enggak? Coba dibaca baik. Tidak salah. Tidak salah, Bang. Itu sudah benar yang Abang baca. Ini maaf, saya sebut Abang ini apa Abang ini apa? Bible berjalan, Bible berjalan. Berjalan. Single dong. Bible berjalan. Ya. Minta maaf ya, jangan sampai saya salah sebut ya. Kalau ada kata yang salah jangan Cuma sampai. saya kalau dia berjalan nggak pakai helm. Iya iyalah Bang, kecuali bawa motor. Iya, makanya kemarin ditilang polisi. Dia jalan bawa helm tapi dia nggak bawa motor, gitu. Nah, gara-gara ganjil genap. lanjut. Jadi ya konotasi katanya ini tidak seperti itu Bang. Itu permulaan dari ciptaan Allah. Dari perciptaannya permulaan dari ciptaan Allah itu maksudnya awal mula penciptaan itu adalah saksi dari yang setia yang benar. Coba dibaca dulu Bang. Dibaca dulu Bang. Dibaca dulu dengan baik. Coba dicermati. Nanti kita kupas per kata. Silakan. Siap. Oke, saya baca ya Bang ya. Saya baca ulang ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Saya baca pelan soalnya di sini di Manado orang sudah pada tidur Bang. Inilah udah larut. Kalau saya suara kencang nanti mereka marah saya. Saya jadi Papua belum larut malam. Lu Nelson Siapa nggak ada bagus sedung ada Nanti saya tanya Bang. siapa di situ firman. Saya tunggu dulu Bang, saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa saksi yang setia dan benar itu Bang? Yesus Bang. Nah itu dia. Jadi Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Coba dicermati itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Itu ciptaan dia. Oke lah Bang, itu ya. Oke lah saya ya bisa maklumi aja lah. Kalau memang hermeneutik dari Bang Buset, Oliver hermeneutik. Iya. Kalau tafsiran dari Bang Iqbal berjalan seperti itu, tapi konotasi kata yang Nggak ada nafsir Bang. Nggak ada nafsir. Justru saya tanya kepada Anda, siapa saksi yang setia dan benar? Anda jawab Yesus. Padahal Ya, di situ benar. dikatakan saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Anda jawab Yesus. Secara tidak langsung Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan Allah yang pertama kali. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30 sangat jelas di situ dikatakan, aku telah diciptakan sebelum semuanya ada, sebelum gunung-gunung ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Kalau hal seperti begitu yang Abang katakan,
Ya kalau mungkin belum bisa masuk dalam akal pikiran saya ini, Bang. Karena kalau konotasi Ya, tidak karena Anda bisa. sudah didogma dari kecil bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Padahal ayat Anda sendiri mengatakan Yesus ciptaan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang kelihatan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lagi-lagi Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia telah menciptakan Yesus terlebih dahulu, tapi praeksistensi sebagai manusia. Begitu. Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Sudah Joem Nelson. Apa kana? Terima jo. Ya, setahu saya sih konotasi katanya ini tidak seperti itu. Yang maksudnya ini kan Yesus adalah saksi setia dan benar permulaan dari semua ciptaan itu. Yesus juga bersama-sama. Ya udah, aku ya jadi ciptakan. Udah, daripada kamu ditekan terus. Ya, kalau manusia itu ya diciptakan lah Bang. Kalau Iya. manusia. Iya, Pasti. tapi kan manusia juga yang mati kan? Manusia mati Bang. Iya, berarti Mati, Bang. diciptakan itu manusia. Manusia diciptakan. Ya berarti manusianya Yesus diciptakan. Kalau Abang menyebut Yesus, sudah lain lagi Bang. Yesus kan punya badan sama dengan kita. Masa kitabnya sendiri dibantah. Itu badannya, itu fisiknya Yesus itu nggak diciptakan. Kalau dalam Matius sana kan sudah jelas Bang. bahwa Silsilah Yesus itu tadi, silsilah itu. Ya bukan, begini. Yesus kan bukan hasil dari hubungan suami istri Bang. Ya, Berarti bukan ciptaan Bang. Berarti Nabi Banyak Adam Bang. Yang tidak berdasarkan hubungan suami istri banyak Bang. Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13 coba Bang. Coba Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Ya, coba dibaca itu. 3 Banyak kali. orang-orang yang tidak diciptakan tidak berdasarkan hubungan biologis Bang. Itu ayat 13. Ya. Tuh. Bagus ini, dia punya data dia. Orang-orang yang diperanakkan, orang-orang jamak atau tunggal Bang? Banyak. Ya, banyak jamak lah Bang. Oke, dengar baik-baik ya. Orang-orang yang tidak diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus doang yang lahir tanpa adanya seorang ayah atau lahir tanpa adanya hubungan biologis, Bang. Ini karena di sini disebut orang-orang. Itu jelas jamak. Oke lah. Ya, Abang baca Alkitab ini ya, oke, saya akui lah. Abang udah buka firman Tuhan ini. Jadi begini Bang, sekarang saya tanya sama Abang. Jadi kalau memang orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki lah, seperti itulah. Jadi adakah perempuan yang boleh hamil di dunia sekarang ini tanpa melakukan hubungan suami istri? Baik. Jadi gini Bang, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Betul enggak? Bagaimana dalilnya? Bagaimana Bentar, bisa jadi? saya tanya sama Anda. Kalau Tuhan sudah berkehendak, wanita tanpa seorang laki-laki bisa hamil. Bisa enggak? Wah, mustahil itu Bang. Loh, Tuhan berkehendak Bang. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, tapi Nah, berarti kalau ada wanita tanpa laki-laki bisa hamil mustahil enggak? yang sekarang saya tanya Bang, yang sekarang Tunggu dulu, dijawab dulu. Mustahil enggak itu? Ini saya akan mengarah ke sana nanti saya tunjukkan siapa orang-orang yang lahir bukan berdasarkan hubungan biologis, saya tunjukkan. Makanya saya tanya Anda, kalau Tuhan berkehendak, wanita tanpa laki-laki bisa hamil. Bisa enggak kira-kira? kalau dalam akal pikiran saya itu nggak bisa Bang. Nah, berarti Anda membatasi kuasa Tuhan. Oh, enggak juga sih Bang. Kalau Tuhan berkehendak, apapun yang dikehendaki Tuhan, kalau Tuhan menghendaki batu melahirkan manusia, bisa. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Oke, kalau memang karena Bang sudah menyebut tentang Tuhan,
Iya, memang Tuhan itu maha kuasa. Sekarang saya bertanya, betul. Bentar, Gimana ini saya sekarang? mau saya buktikan, Bang. Bentar, jangan tanya dulu. Mau saya buktikan ada orang-orang yang lahir bukan hanya berdasarkan biologis. Contohnya siapa? Contohnya Yohanes Pembaptis. Ya. Ibunya Yohanes Pembaptis itu mandul. Secara nalar mustahil Elizabeth bisa hamil. Tetapi Tuhan berkehendak. Dia dipenuhi Roh Kudus. Baca baik-baik kitab Anda. Maka Elizabeth pun bisa hamil. Siapa lagi? Sarah. Ibunya Ishak. Dia mandul, sudah tua, sudah mati. Haid katanya di situ. Tapi Tuhan berkehendak. Maka dia hamil. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Hawa. Jadi Bang tidak Bible, Bang salah Bible. di dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang terlahir seperti itu. Begitu, Bang. Bang Bebel. Saya setuju sekali dengan Bang Bibir ini. Bang Bibir Bang ini Bibel. memang sangat pintar. Bang Bibir memang pintar. Saya akui Tadi sekali. Bang Bebel bilang kan, Allah kan maha kuasa ya. Iya Bang. Betul? Nggak ada yang mustahil ya Bang. Bahkan batu Betul, bisa betul, beranak betul. kan. Nah terus kalau Tuhan turun jadi manusia, masalahnya di mana Bang? Nah, ini saya jawab ya. Ketika Tuhan ingin jadi manusia bisa? Bisa. Nah ya sudah. Apakah kita Kelar bisa itu, Bang. menghalanginya? Tidak. Tetapi Nah. ada yang menghalangi Tuhan itu sendiri, Bang. Apa? Sifat Tuhan. Ketika Tuhan sudah berpesan, sudah membuat komitmen bahwa dia tidak akan mengalami perubahan bentuk. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Ya, engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan tidak ada lagi setelah aku. Akulah satu-satunya Allah. Akulah juru selamat. Di situ sangat jelas sekali, Tuhan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika dia mau merubah dirinya jadi manusia, dia mencela-mencele. Dia melanggar sifatnya itu sendiri. Tuhan mau jadi apa? Bisa. Tetapi Tuhan dihalangi oleh sifatnya itu sendiri. Di dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti ciptaannya. Maka ketika Tuhan mencela-mencele, berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan harus konsisten dengan apa yang dia nyatakan. Ya setuju. Itu untuk Tuhan kami beda dengan Tuhan Abang ya. Yang Suaranya, kami Bang. imani beda. Yang diimani Pak kami Pano, beda. gedein suaranya dong. Kurang jelas ya. Iya, Kurang dekat kencang, dikit, kurang kencang jelas. kurang kencang. Iya, silakan Bang Fano. Iya. Galak dikit nggak Pemahaman apa-apa, konsepnya itu sudah baik. berbeda Bang. Pemahamannya sudah jauh berbeda. Yang dibacakan Jadi Pak kita- Desugi itu konsep di Bible Anda loh tadi. Iya, kalau Anda mengatakan pemahaman Anda berbeda, tunjukkan dalil di mana Tuhan itu akan jadi manusia. Berjanji akan menjadi manusia. Mana? Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Oke. Tunjuk nubuatan Tuhan yang dia akan menjadi manusia. Tunjuk. Nah, ini harus buka Bible. Nah, Sedangkan Anda kita ngomong kan saja di mana? jemaat awam gitu loh. Saya insya Allah tahu. Silakan. Oh, itu nanti aja kalau yang masalah Bible kita awam ya. Kalau Bible jemaat biasa ya baca tapi tidak mendalami gitu. Itu ada Kalau yang- suruh tujuh ayat harus buka satu persatu Waduh. gitu. Loh, saya orang Islam aja lah. Langsung tahu dalilnya loh, Bang. Ya, Bible, Bang. makanya saya Nggak salut, perlu buka-buka, Bang. salut sama abang ini. Salut juga. Sampai sempetin Ya udah baca. deh, saya serahkan Bang Andi deh kalau gitu deh. Monggo Bang Pasal Andi. 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu sudah dibuat. Oke, Bang. Anda membawa Yesaya 7 ayat 14. Anda baca dari ayat 1. Immanuel itu dijanjikan untuk apa? Ya. Anda baca baik-baik. Immanuel dijanjikan itu untuk menjamin Ahaz. Ahaz di situ sangat ketakutan terhadap dua raja, yakni Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Ya, makanya di ayat 10 dan sampai ayat 14
Yesaya ngomong sama Ahaz, mintalah satu pertanda dari Tuhan. Ahaz Bang, menolak, saya tidak potong. mau. Makanya Saya potong, Bang. Yesaya Bang, ini mengatakan, baiklah Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda, yaitu seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan memberi nama Immanuel. Jadi Iya, kedatangan itu Immanuel baca. itu sebagai bentar Bang, biar saya selesaikan Bang. Kedatangan Siap, siap. Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu sebagai pertanda untuk Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja. Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16 dikatakan sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, negeri yang dua rajanya kamu takuti ditinggalkan kosong. Jadi Yesaya 7 ayat 14 tidak nyambung kepada Yesus karena Immanuel sudah datang, sudah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Baca Yesaya 8 ayat 8, serta menerobos masuk ke negerimu. Hei Immanuel, coba dibaca itu Yesaya 8 ayat 8 Bang. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8 ayat. coba dibaca itu. Tantar aku bacain mana ya? Lihat. Yesaya, Unik. Yesaya, Unik baca. Yesaya 8 ayat 8. Tar, sabar ya guys. Roh Kudus sedang bicara. Ini kok unik riba, ada suaranya tapi orangnya nggak nongol. Aku Roh Kudus, kalian nggak tahu ya? Aku lagi jadi ninja ini. Lagi cosplay Bang Andi. Yesaya 8 ayat 8. Dengarkanlah Roh Kudus berfirman ya guys, ini dia. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Lanjut. Wow. Immanuel sudah datang, nggak sampai kepada Yesus. Wow, selamat datang di kebenaran Slebeo. Ya berarti beda penafsiran. Oh iya silakan tanggapi Sekarang Bang. gini Pak, coba Anda baca, saya ingin Anda membaca Yesaya Iya, 7 dari ayat 1 sampai ayat 17, dibaca tuh Pak. Iya, Kita dengarkan sama-sama. tidak Immanuel dipungkiri, itu untuk apa di tidak situ? dipungkiri. Ya, ini memang kalau di Kristen itu salah satu yang kita jadikan sebagai sumber nubuat. Berikut juga misal di Mika 52. Kalau bisa Katolik ya dulu. Benar. Memang kalau dicomot di ayat 14-nya saja seolah-olah cocok dengan Matius 1 ayat 23. Tetapi kalau kita baca, lihat konteks dari cerita itu, kita akan mengetahui bahwa Immanuel kedatangannya bukan 700 tahun kemudian, tetapi sebagai pertanda Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, yakni Raja Pekah bin Remaliah dan Raja Rezin. Nah, sekarang kalau Immanuel datang untuk di zamannya Yesus sebagai pertanda apa dia? Nggak nyambung dengan cerita yang ada di dalam Yesaya 7 itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya bin Amos itu hanya sampai mana? Ya, hanya pada Yotam, Ahaz, Hezekiah, dan raja-raja Yehuda, nggak sampai kepada zamannya Yesus. Coba dibaca Yesaya 1 ayat 1 nih Rifa. Baiklah, Yesaya berapa? Hafiz Bibel? 1 ayat 1. Yesaya 1 Hafiz ayat Bibi 1. juga Pak Suki. Baiklah, kita bacakan. Dengarkan Bunda bicara anak-anakku. 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Silakan, Hafiz Bible. Tuh, nggak nyampe ke zaman Yesus. Oke. Pandangan Sudah, Pak Yesaya. Suki. Ya sedikit. Oke, Memang tanggapin, betul silakan. di situ adalah cerita tentang para raja-raja yang disampaikan Yesaya. Ini kayak beradmin suaranya sih. Iya, dia nih bentar lagi mau alas dia nih. Bentar lagi, lanjut. Dia udah mau syahadat, Pak Deh. Nah, enggak, saya tetap setia. Saya setia. Ya lanjut. Soalnya Oke, jangan ini kok netizen minta lagi Bang priwe. Juma, silakan Bang Juma. Ya, nanti suaranya setelah jangan Bang kok Agus, Bang. kepriwe. Iya, iya Bang Bang Andi, Andi. tenang. Ya, Setelah saya Bang lanjut dulu. Albertus, ya, silakan. Anda Iya, bisa memang. cosplay. Dia wes lah Padahal- bro, admin ajak lu Laporan, Padahal udah Ya ganti wes lah nama. bro, admin ajak lu ngalungan agene baik.
Oke, siap. Ya, saya lanjut. Bang Juma, netizen. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Zuma, kaptennya kita. Silakan. Kalau boleh sedikit, kalau boleh sedikit. Iya, silakan aja dilanjut dulu, silakan. Memang betul ada penafsiran seperti itu. Makanya tadi saya bilang dari pandangan Kristen sendiri memang titik beratnya itu dikata Immanuel atau Allah beserta kita. Karena itu sifatnya ya dari awal hingga akhir zaman kan begitu. Begitu saja tambahan saya. Jadi penekanannya pada Immanuel. Immanuel itu maksudnya gimana? Coba jelaskan dulu biar Pak Desugi sang hafiz Bible bisa menginjili Anda dengan paripurna. Cepat. Kalau boleh jawab, Immanuel itu teman saya loh, bukan elektronik gitu loh, Dok. Di sini ada juga pengusaha sukses ini. Baik, dokter Handi, dokter hafiz Bible, tolong nggak sabar menghadapi pasien kita. Silakan, pasien selanjutnya siapa yang mau konsultasi? Bang Juma lu mau nanggapin dulu nih, bentar. Oh, oke. Dokter Zuma tolong dikasih diagnosanya dan resepnya juga. Iya, jadi sudah terlalu lama kemudian ya teman-teman itu selalu mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita gitu ya. Padahal kalau kita melihat itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan bersama kita. Kalau dikatakan Tuhan bersama kita lalu kemudian itu adalah Yesus, ya itu keliru. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 14 nomor 9, hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yesus belum ada. Yosua 1 nomor 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 nomor 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau dikatakan di dalam Yesaya 7 nomor 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Saya rasa ini bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel. Ini kalau kita telaah secara kritis, ini larinya ke Hizkia, Raja Yehuda, bukan kepada Yesus. Gak nyambung. Karena Yesus itu tidak bisa menyertai siapapun. Dia tidak menyertai murid-muridnya, dia meninggalkan murid-muridnya dan seterusnya. Bahkan muridnya habis digilas oleh Paulus. Jadi bukan tanpa alasan kemudian saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, karena memang Yesus tidak menyertai. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencama dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, itu bukan berarti bahwa ketika dikatakan Yesus itu, Immanuel itu berujuk kepada Yesus. Faktanya ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia tidak menyertai lagi murid-muridnya. Jadi itu bukan tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar pijakan bahwasanya Immanuel itu adalah Yesus karena menyertai kita. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, sehingga ketika dikatakan malaikat memberi nama Immanuel, faktanya berujung kepada penamaan Yesus, dan tidak ada satupun manusia yang pernah memanggil Yesus itu dengan sebutan Immanuel. Jadi saya tegaskan, Yesus itu bukan Immanuel. Yesus sama sekali bukan Immanuel sekali lagi. Jadi apa yang diterangkan dalam Matius 1 itu nomor 22 sampai 23 itu hanya cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 7 nomor 14. Demikian. Sembro admin dulu, silakan. Ya.
Ya, saya respon sedikit ya Bang Suma. Ini mohon maaf nih sebelumnya kalau Bang Suma bilang ini asumsi, saya akan buktikan ini asumsi atau bukan ya. Pertama-tama memang benar ya, kita berlandaskan dengan kepercayaan Immanuel bahwa menyatakan Allah beserta kita. Dalam iman Kristen, Allah kita kenal dalam 3 pribadi sudah tahu semua, termasuk Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Matius 18:20. Ini klaim Yesus sendiri ya Pak. Kalau Pak Suma bilang Tuhan beserta kita dan kita dianggap keliru, ini pernyataan Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika ayat ini sudah berbunyi seperti itu, berarti pernyataan Bang Suma yang mengatakan bahwa itu asumsi, itu sudah gugur. Karena menurut Alkitab kami, Yesus sendiri berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini juga berlaku sampai sekarang. Dikuatkan lagi dengan Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Itu bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi pernyataan kita juga berdasar atau bersumber dari Alkitab, Pak Suma. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kitab lain ya mungkin tidak masuk, tapi kan karena Kristen ini kitabnya Alkitab bunyinya seperti itu. Sehingga makanya tadi saya bilang mengenai narasi nubuat ditekankan pada kata Immanuel misalkan, ya itu memang pengajarannya seperti itu. Walaupun ada pandangan lain ya, tapi sebagai umat memang itu yang diperkenalkan. Kira-kira tanggapan saya seperti itu. Kalau ada yang lain, kalau yang mau nambah silakan, biar saya nggak sendirian. Makasih Pak Suma. Vano mau nambahin, Vano silakan. Enggak, langsung ke Bang Juma kalau enggak. Silakan Bang Juma. Tunggu Bang, ini ada di 1 Korintus 12. Silakan. 1 Korintus 12 ayat 3 Bang. Sering baca nggak Bang? Ya, bacain aja. Ya, di situ ditulis memang Bang. Kenceng-kencengan dikit dong Bang. Ya silakan. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Gitu. Jadi di ayat itu udah sangat jelas Bang. Memang sudah tertulis jelas. Kalau kita sudah berbeda iman, itu sudah mustahil gitu Bang. Jadi mau berdebat sampai kiamat nggak akan bisa Bang. Kecuali orang itu apa ya, mengalami perjumpaan pribadi ya kalau di kita istilahkan ya. Dari misalnya dari orang agama lain masuk agama Kristen, itu kita menamai dia orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi. Jadi kita namai dia itu apa ya, semacam lahir baru lah, orang yang menemukan pencerahan lah dari agama yang lain, tiba-tiba dia bisa masuk Kristen gitu. Bukan karena kristenisasi ya Bang ya. Di Kristen tidak pernah untuk ngajak orang untuk ikut ke kita, tidak ada. Kecuali ada doktrin-doktrin lain memang yang di jalan-jalan sebar-sebar brosur, ketok-ketok rumah orang. Nah itu sudah dijelaskan sejak zaman dulu itu sesat, bahkan yang menyesatkan orang Kristen sendiri. Jadi itu banyak disalahpahami oleh saudara-saudara kita. Wah ini diviral-viralkan kan, kristenisasi nih, gini-gini. Padahal kalau ditanya secara langsung, dipastikan biasanya yang berlaku seperti itu adalah dari saksi Yehova, salah satu yang sudah dianggap sesat oleh kristenisasi, Kristen sendiri gitu Bang. Jadi perlu di-clearkan juga di Kristen manapun, bahkan kalau ada orang yang kesaksian
aku mau jadi Kristen, malah orang Kristen sendiri takut gitu. Hah? Maksudnya gimana? Iya, aku mau jadi Kristen, nggak semudah itu bang, malah dilarang, jangan gitu. Kamu kok tiba-tiba minta menjadi Kristen, alasanmu apa gitu? Nggak tiba-tiba langsung diterima gitu bang. Malah kalau mau memang benar-benar itu ada kayak sekolahnya sendiri, ada kayak pendalaman imannya, ada kayak pembimbingan gitu, nggak ujuk-ujuk langsung jadi Kristen besok baptis, nggak seperti itu bang. Baik, saya nanggapin sedikit pernyataan Bang Vano itu tadi ya, yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak di urapi Roh Kudus gitu ya. Nah ini kalau saya paralelkan, saya kontrakan dengan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Justru Roh Kudus ini bisa jadi roh penyesat nanti. Karena di situ dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya. Tetapi ujilah roh-roh itu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Bahwa roh itu ya mengaku bahwa Yesus itu datang dari Allah. Ya. Nah, seperti itu coba saya cocokkan ya kalau enggak ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Ayat 2 mengatakan bahwa Yesus Kristus Yesus Kristus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Sementara menurut ayat itu Roh Kudus memberi kekuatan bahwa orang yang diurapi Roh Kudus akan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, sementara kalau kita lihat di ayat 3-nya bahwa roh penyesat itu dia menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Lah kok kontra? Ya, roh yang benar, roh berasal dari Allah itu mengakui Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Sementara roh penyesat mengakui Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah alias Tuhan. Itu roh penyesat, Bang. Coba 1 Yohanes 4. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Apabila roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah, itu adalah roh Allah. Dan roh penyesat itu menyangkal Yesus Kristus berasal dari Allah. Gimana itu? Kita kan mengakui Yesus dari Allah. Kita kan mengakui kalau Kristen. Justru ini ditegaskan kalau lagi. mengakui Yesus berasal dari Allah, berarti Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Karena di ayat 4 dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anakku. Apakah orang-orang di ayat 4 ini juga Tuhan? Kalau Yesus berasal dari Allah dikatakan Tuhan, bagaimana dengan ayat 4-nya yang dikatakan kamu manusia yang berasal dari Allah anak-anak? Jedor. Lanjut, aku mute lagi. Sebentar Pak Sugi. Oke, pemahaman itu benar. Saya respon sedikit ya. Di situ dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya ketika kita mengakui Yesus adalah anak Allah atau berasal dari Allah, kita mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan itu sebenarnya sudah dikonfirmasi di ayat Matius pasal 24 ayat 24, Pak. Saya bacakan ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, ini yang paling penting, Pak. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Artinya kalau ada yang menubuatkan Mesias-Mesias yang lain, yaitu mungkin sebagai tolak ukur buat kita. Misalnya ada yang pernah melihat, misalnya melihat Yesus di mana gitu, apa di langit ke-22 misalkan, yaitu menurut kita sebuah ukuran bahwa oh ini mungkin sesuai dengan pernyataan Matius 24:24. Berarti Paulus kena kalau gitu, Bang. Loh, bukankah Paulus mengaku ketemu Yesus di padang gurun waktu mau ke Damsik? Kena kalau gitu Paulus. Betul. Enggak, tetapi sebentar. Tapi ada juga ukuran yang kita pakai yang lain. Misalnya di dalam Alkitab mengatakan dengan tegas, Yesus kan mengalami peristiwa sengsara, wafat dan bangkit. Paulus menguatkan pesan itu, sehingga meskipun Paulus melakukan sebuah klaim perjumpaan, itu sesuai dengan apa yang terjadi oleh Yesus. Justru yang fatal ketika ada nubuat lain, misalnya dikatakan Yesus ini ternyata tidak wafat, atau mungkin dengan narasi yang lain, bahkan ada yang pernah berjumpa mungkin di langit ke-22 misalkan. Nah, itu sebagai tanda bahwa pernyataan di dalam Matius 24:24 ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri ya. Yesus berkata, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, ya secara tegas kita katakan, oh itu berarti sebuah pertanda Mesias. Nah, kan di situ gini Bang Bradmin. Ya. Di situ kan dikatakan bahwa Mesias palsu itu mampu mengadakan mukjizat. Nah itu kan terjadi pada Paulus. Paulus mengaku mampu melakukan mukjizat. Bahkan katanya digigit ular pun tidak mati, sehingga dianggap dewa oleh orang-orang di situ kan. Iya. Mungkin ayatnya kurang jelas, Pak. Cocok dengan Paulus. Mungkin kurang lengkap, saya bacakan lagi ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Itu dia. Ya, ini Paulus kan rasul. Jadi mau nabi Rasul Paulus. Paulus itu nabi juga itu, hari Jumat. Dalilnya Jumat, Paulus nabi. Paulus ini sebelumnya ini kan menurut Kristen Bang Jumat silakan. Paulus seorang nabi. Sebelumnya itu seorang antikristus. Garis bawahi dulu itu. Silakan Bang Jumat, katakan Bang Jumat deh. Jangan dianggap Paulus itu dari awal lahir procot dia sudah anak Tuhan Yesus. Belum. Iya bentar Pak. Nah ini lucu lagi Pak. Kalau Anda mengatakan begitu, padahal Paulus sendiri mengaku bahwa dia dipilih dari kandungan. Tapi begitu lahir kok jadi pembunuh. Ini kan Paulus bohong jadinya kalau gitu. Seharusnya kalau dia memang dipilih dari lahir, dia akan tetap menjadi orang baik Pak. Orang dipilih dari lahir kok. Silakan Bang Juma, saya kasih kerjaan. Nah, ya, tapi Pak Suki ini sekali lagi ini dari Alkitab ya, kitabnya orang Kristen kan Alkitab, begitu ya Pak Suki? Iya Bang Bradmin, saya hormati. Silakan Bang Juma. Iya baik. Iya, yang pertama terkait dengan kenabian dulu, kenabian. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Jadi Allah, Tuhan itu menyatakan diri kemudian kepada nabi. Kemudian pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Tuhan kemudian kepadanya itu disampaikan kepada umatnya kalau dia adalah rasul. Artinya nabi itu adalah orang yang melihat penglihatan, orang yang mendapatkan penglihatan untuk berbicara dengan Tuhan. Itu adalah seorang nabi. Nah, kalau Paulus ini bukan nabi, lalu dia berbicara dengan siapa terkait dengan apa yang dituliskan setebal itu dan sebanyak itu? Dia membantah semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Itu tulisan bantahannya itu dituliskan dengan karangan sendiri atau apa? Kalau itu karangan sendiri maka memang betul dia bukan nabi. Tapi kalau dia bukan nabi, tapi kalau kita akui bahwa tulisannya itu adalah firman Tuhan, ya berarti dia adalah nabi. Tapi karena dia bukan firman Tuhan, maka dia dikatakan sebagai nabi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua,
di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nama Paulus di sana, nama Saulus itu masuk dalam jajaran nabi. Yang ketiga, ketika saudara mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, waspadalah kepada orang-orang yang berkata, lihat ia ada di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Tidak ada dikatakan dia ada di atas langit kedua, tapi di dalam bilik dan juga di gurun. Nah, kalau kita mendeteksi, yang pertama kita sudah mengaku itu, Paulus tidak bisa lolos sebagai nabi. Kenapa? Dia menuliskan sebuah tulisan dan itu dikatakan sebagai ilham, dikatakan sebagai firman Tuhan oleh teman-teman Kristen. Segala sesuatu yang dituliskan kemudian dengan ilham, maka ilham itu datangnya hanya kepada seorang nabi. Wahyu itu datang hanya kepada seorang nabi. Tidak mungkin kemudian ada seorang menulis dan mengatakan apa yang dituliskan itu sebagai firman Tuhan kalau dia bukan nabi. Kecuali dia adalah nabi palsu, yang supaya tidak dianggap sebagai nabi, maka dia mengatakan dirinya sebagai rasul. Kita masuk kepada poin keempat. Di dalam Matius 24 nomor 26, jelas sekali dikatakan, lihat ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan engkau percaya. Jadi yang pertama di gurun, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias di gurun ketika dia ke Damsyik. Paulus kena di situ. Yang kedua, ketika orang ini berkata Mesias ada di dalam bilik, Paulus jelas sekali menuliskan tulisan-tulisannya, surat-suratnya itu berada di dalam bilik. Bilik di sini adalah kamar-kamar atau kamar penjara. Dan kita tidak bisa dibohongi. Paulus menuliskan karangannya itu di penjara di Filipi. Ya. Jadi itu sangat jelas sekali bahwasanya Paulus menuliskan sesuatu yang mana tulisannya ini menurut pengakuannya mendapatkan petunjuk dari Yesus, tapi sayangnya di dalam bilik. Korintus, ya, Roma, Efesus, Filipi, itu semua dituliskan di dalam bilik. Karena dia mengaku mendapatkan ilham di dalam bilik, mengaku bertemu dengan Mesias, maka tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Paulus ini bukan nabi palsu hanya karena dia digelar di rasul. Ingat, rasul itu adalah level kedua, tugas kedua. Nabi adalah yang menerima firman, kemudian rasul adalah otomatis nabi. Sarjana otomatis SMA, SMA belum tentu sarjana. Tapi kalau sudah sarjana, itu sudah pasti SMA, lulus SMA. Karena Paulus digelari rasul, maka otomatis dia lolos dari nabi. Masalahnya sekarang, kalau dia dikatakan bukan nabi, berarti benarlah dia adalah nabi palsu. Apa pembuktian bahwa dia nabi palsu? Tulisan-tulisannya diakui itu bukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 17 itu sangat jelas dikatakan bahwa dia menulis bukan firman Tuhan, tapi tulisannya dikatakan sebagai firman Tuhan. Maka dia adalah nabi palsu. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan. Ustadz Alwan mungkin mau nambahin, takutnya ketiduran di pojok. Silakan Ustadz Alwan. Ustadz nggak akan tidur kan? Ini lanjut yang lainnya, Pak Ade. Apa langsung ini? Siapa? Saya tambahkan lagi, saya tanggapi yang tadi. iya. Lupa, boleh ya? Iya, silakan. Iya, terkait dengan apa yang diterangkan oleh saudara kita dari pihak Kristen, bahwa Yesus itu adalah Immanuel, terkait dengan apa yang dituliskan di dalam Matius 18 nomor 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gini, Anda sebagai orang Kristen harus nyadar, harus sadar kelas, harus sadar keadaan, bahwa ketika Yesus berkata-kata, itu dia sedang berbincang dengan Bani Israel, berbincang dengan orang yang ada di zamannya. Jangan GR, jangan kepedean, saudara-saudara. Matius 18 di situ sangat jelas dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya. Jadi yang datang ini bukan Kristen. Mereka yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang lolos sensor.
kelaminnya lolos sensor, nggak berhelm. Orang yang berhelm nggak bisa menjadi murid Yesus. Nggak boleh masuk ke dalam bait sucinya Yesus kalau masih belum disunat. Jadi Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, orang-orang yang disunat. Sedangkan Kristen itu di luar garis. Mereka adalah orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Pada waktu itu kemudian diterangkan, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, murid-muridnya. Apa pembuktiannya? Data nomor satunya sudah jelas. Kemudian data setelah 18:20 itu adalah 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepada mereka, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Jadi ini sangat jelas sekali bahwasanya cerita yang Anda perlihatkan di dalam dialog ini, seakan-akan ketika orang pemakan babi, penyembah anak Maria, orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah tempat mereka menyembah, mereka berdua atau bertiga, seakan-akan di tengah-tengah mereka itu ada Yesus datang. Nonsen, itu bullshit, itu mimpi kesiangan. Tidak akan Anda bisa temukan itu. Ya, Yesus tidak akan pernah datang kepada Anda, karena Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya. Pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia di atas muka bumi ini, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Protestan, mau gila, mau waras, mau cantik, mau jelek, semua akan sadar, Nabi Tuhan sudah datang, yaitu Isa alaihissalam. Bayangkan saja kilat menyambar dari timur sampai ke barat, semua akan tersadarkan. Orang yang mau melahirkan pun gugur, batal melahirkan. Orang yang mau tidak cebok kemudian lantas menggunakan celana ketika Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Gak ada cerita orang cuman jalan ke Damsyik, Yesus datang ke dia, aku adalah Yesus yang kau niaya. Kapan kau niaya? Kapan dia bertemu? Jadi cerita yang Anda bangun bahwa saya 2-3 orang berbicara di situ ada Yesus, itu untuk pengikutnya Bani Israel kala itu. Apa pembuktiannya? Baca data sebelumnya di data nomor 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, di sini muridnya Bani Israel, orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak menyembah Yesus. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Bapak di sini adalah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu sama dengan Tuhanku, sembahanku yang di surga. Jadi ini bercerita tentang masa itu. Asbabul nuzulnya jelas, ya. Asbabul wurud, kalau ini adalah perkataan Yesus, maka itu hadits. Asbabul wurud, sebab kemudian Yesus itu berkata seperti ini, itu apa? Disebabkan karena murid-muridnya datang kepada Yesus. Anda tidak pernah datang bercakap-cakap dan Yesus, jadi jangan kepedean. Ini panjang saya jelaskan supaya teman-teman Kristen itu bisa mendudukkan perkara yang ada dalam kitabnya. Kapan Yesus berbicara dengan Bani Israel, dan pada saat apa dia mengatakan itu, dan untuk siapa ucapannya. Jangan semua ditelan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan pengikut, Anda pentuhan. Anda adalah pengikut orang yang persembahkan anak Maria kepada Dewa Molok. Itu disadari dulu. Silakan. Mantap Bang itu. Admin, silakan. Pak Ustaz. Bang Admin. Barangkali Pak Nelson, Pak siapa dulu silakan. Pak Pano, Pak Nelson. Ya silakan. Silakan Pak Pano.